Love, harmony, beauty. Ini kuncinya. Keywordnya siapa saja yang ingin belajar Inayat Khan. Coba diperhatikan. Sebenarnya nggak cuma Inayat Khan. Minggu-minggu lalu kita ketemu Khalil Gibran, kita ketemu Tagore, kita ketemu Goethe. Sama sebenarnya keywordnya. Love, harmony, and beauty. Cinta, keselarasan, keseimbangan, kewajaran, kealamian, dan beauty, keindahan. Mereka yang tidak kenal tiga hal ini, mending jangan jadi manusia. Indahnya jadi manusia ada di sini. Kok manusia tidak kenal cinta, itu eman-eman. Ya, apalagi jomblo, rugi kamu. Ya. Nanti banyak alat yang tidak berfungsi kalau kamu jomblo. Iya kan? Agama melarang jomblo kan? Setiap muslim harus nikah. Itu kan berarti Islam anti jomblo. Oke, ya meskipun jangan kesusu, siap-siap dulu. Jadi love, cinta. Ya tidak harus cinta lawan jenis. Kalau katanya Inayat Khan, manusia paling bahagia di dunia adalah mereka yang bisa jadi teman siapa saja dan apa saja. Kalau kamu bisa jadi teman siapa saja, dan bahkan bisa jadi teman apa saja, pasti kamu bahagia. Ketidakbahagiaanmu biasanya karena kamu nggak cocok sama siapa, nggak seneng sama siapa, nggak enak dengan apa. Itu berarti nggak cinta sama apa. Tapi begitu kamu cinta sama siapapun dan apapun, begitu kamu friendly, CS sama siapapun dan apapun, hidupmu pasti bahagia. Love. Kalau kamu sudah begitu, yang terjadi pasti harmoni, nyaman, hidupmu stabil, selaras. Kalau sudah selaras, pasti beauty, pasti indah. Kamu tidak butuh apa-apa lagi. Hidupmu sudah indah luar biasa. Jadi love, harmony, beauty. Tiga hal inilah yang dibawa oleh Inayat Khan ke barat. Orang barat miskin di sini. Jadi orang barat itu kan selalu rasio yang keras, kapital yang beku, sains yang kaku. Cinta tidak bisa masuk dalam skema sains barat. Apalagi harmoni. Harmoni itu terjadi kalau orang hidup sejajar dengan alam, sejajar dengan sesama. Tapi sains kan tidak. Paradigma sains itu paradigma manusia yang di atas segalanya. Asal nyampe akan diteliti, dieksplorasi, digunakan untuk kepentingan manusia. Itu paradigma sains. Dan itu diingatkan oleh tradisi timur dengan harmoninya. Masa iya sih kita harus berdiri di atas alam? Bukankah kita bagian dari alam? Nanti ada filosofi musik yang mengarah ke sini. Dan yang terakhir beauty, keindahan. Keindahan ini menjelaskannya susah, tapi bisa kamu rasakan. Keindahan itu tidak ditentukan oleh fisiknya. Berangkat ke sini, hujan-hujan, gerimis-gerimis, terus kamu nyari tempat cepet-cepetan, pingin itu, ketika dirasakan kamu pontang-panting, tapi begitu dibayangkan rasanya indah. Iya ya, dulu zaman saya ngaji malam-malam, gerimis-gerimis, wah. Coba nanti rasakan kalau tua, itu jadi kenangan yang indah luar biasa. Meskipun ketika kamu ngalami, kamu mungkin misuh-misuh. Udah malam-malam, dingin-dingin, hujan-hujan, gitu. Sampai sini ora keduman teh, aduh. Ya kan? Tapi begitu udah di memori, dia akan indah. Kalau nggak percaya, bayangkan dulu ketika kamu SMA, SMP, Aliyah, di pondok. Waktu di pondok kamu tidak kerasan luar biasa pengen nang pulang. Tapi begitu pulang, wah romantis sekali membayangkan dulu zaman hidup di pondok. Beauty tidak ditentukan oleh fisik. Kalau bagi yang punya pacar mesti ngerti kan,
Sumpeknya harus tiap malam minggu apel, kalau ndak apel dimarah-marahin. Sumpeknya harus balas mention, sumpeknya harus, itu kan berat itu, tapi romantis. Zaman dulu di kampung, jangankan itu, misalnya kamu jatuh cinta sama sesama jamaah masjid. Oh iya kan? Kamu baru datang titik sampai depan gunung, ih sandalnya ada, baru lihat sandalnya. Iya kan? Indah loh itu, kamu baru lihat sandalnya aja kan, mesti ada di dalam. Beauty, mungkin sandalnya jelek, sandal jepit yang lama yang sudah nggak anu, tapi sandalnya ada di sini, berarti orangnya ada nih. Jadi beauty, indah, akan jadi kenangan yang luar biasa. Dan hidup dengan nalar semacam ini akan indah. Love, harmony, beauty. Keywordnya sebelum masuk, passwordnya ke Inayat Khan. Saya tadi ingin menyamakan frekuensi, sekarang kita masuk ke sini. Seperti kata-katanya Ali bin Abi Thalib, termasuk pada orang beragama lain. Katanya Ali bin Abi Thalib, seandainya orang lain itu tidak seagama denganmu, dia sama-sama manusia kayak kamu. Jadi kalau kamu mau ngamuk, mau marah gara-gara beda agama, jangan lihat beda agamanya, lihat aja dia podo menungsone. Ada dan sangat banyak dimensi yang sama di luar urusan formalitas beragama. Oke, kita lanjutkan. Dan di antara beauty itu, care dengan dirimu, care dengan lingkunganmu, termasuk cinta jasmani juga termasuk keindahan. Makanya kamu harus makan, harus minum, silahkan diminum. Ya. Torekot yang mempengaruhi dan dijelajahi oleh Syekh Inayat Khan ada 4. Yang pertama, Torekot Chistiyah. Yang kedua, Torekot Naqsabandiyah. Dan yang ketiga, Torekot Qadiriyah. Serta yang keempat, Torekot Suhrawardiyah. Chistiyah ini torekot tidak terlalu populer, tapi hidup dan jaya di India, Pakistan, Bangladesh. Mungkin teman-teman yang belajar tasawuf pasti pernah dengar nama Mun'imuddin Chisti, salah satu tokoh torekot Chistiyah. Torekot Chistiyah ini nanti yang pengaruhnya paling besar pada Syekh Inayat Khan, khususnya dalam hal musik. Karena di antara gaya torekotnya Chistiyah adalah namanya sama. Sama itu mendengarkan musik untuk mengalami trance. Mirip kayak Maulawiyah miliknya Jalaluddin Rumi yang menggunakan tari untuk mengalami trance, mengalami kasyaf, puncak hubungan dengan Allah. Kalau tarekat Chistiyah biasanya pakai musik. Atau kalau di tarekat Qadiriyah pakai zikir yang jahar. Jadi jangan dikira zikir jahar la ilaha illallah bareng sambil menggelengkan kepala itu sejenis olahraga atau sejenis kur latihan nyanyi bersama. Tapi itu kalau di sufi namanya sama. Sama itu ketika Allah meliputimu, mulai suara, telinga, mata dan mulutmu, maka kamu bisa di level tertentu akan mengalami trance. Dulu simbah saya masuk tarekat Qadiriyah, kalau ditanya, kalau wiridan bisa sampai lama. Jadi menurut dia wirid itu paling puncak kalau sudah blank, yang kelihatan hanya warna putih dan cahaya. Itu menurut beliau nikmatnya luar biasa. Itu Qadiriyah. Naqsabandiyah juga. Kalau Naqsabandiyah wiridnya tidak bersuara tapi dalam batin, pakai sir. Bahauddin Naqsabandi. Kalau Qadariyah kan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau Chistiyah nanti Mun'imuddin Chisti. Nanti berlanjut
sampai hari ini, termasuk yang paling terkenal Nizamuddin Aulia. Nanti dilanjutkan ada khalifah namanya Farid Mas'ud, khalifah kedua yang dikenal sebagai Baba Farid. Baba Farid ini yang saya ingat dari orang namanya Baba Farid itu, ritual lakunya dia luar biasa. Jadi dia pernah 40 hari 40 malam gantung di atas sumur dengan kepala di bawah. Ya kalau bahasa Jawa namanya tirakat. Kalau Panembahan Senopati kan tirakatnya di atas sungai, gantung di pohon, kepala di bawah. Nah itu masih aman. Kalau jatuh ke sungai paling hanyut. Tapi kalau di atas sumur, jatuh ke sumur itu resikonya lebih gawat. Itu Syekh Baba Farid. Itu saya tidak tahu ya, kalau di Jawa diem lama di pinggir kali terus digelari Sunan Kalijogo. Mungkin kalau Baba Farid ini di pinggir sumur, Sunan Jogo Sumur. Oke, itu Torekot Jistiyah. Ada Naksabandiyah, kalian kenal. Ada Qadiriyah. Yang khas ini Qadiriyah. Kalau di yang lain, setelah baiat dan nyampe puncak kasyaf, dia tetap harus setia sama mursyidnya. Tapi kalau di Qadiriyah tidak. Qadiriyah itu kalau kamu sudah mantap, ilmumu sudah puncak, sudah selesai dengan tirakatnya, kamu boleh bikin torekot sendiri, ngarang istihad lagu sendiri. Itu yang dilakukan dulu oleh Syekh Ahmad Khotib Sambas. Begitu pulang ke Indonesia, dia alumni Torekot Qadariyah. Dia meramu sendiri ajaran torekotnya, karena memang di Qadiriyah boleh. Lahirlah di Indonesia namanya Qadiriyah Naksabandiyah. Oke, itu yang mempengaruhi Inayat Khan. Kalau Suhrawardiyah dulu sudah saya kasih di Suhrawardi waktu filsafat Persia. Jadi ini mewarisi tradisi filsafat perennial yang diyakini diwariskan sejak Nabi Idris atau Hermes, yang nanti secara transmisi terus ke bawah sampai pecah dua, tradisi Yunani Mesir dan yang kedua tradisi Persia kuno. Yang Yunani Mesir nanti kita bisa ketemu Pythagoras, Empedokles, Plato, Plotinus, sampai belakang ketemu antara lain Zunnun al-Misri atau Sahel Tustari. Itu yang mewarisi tradisi perennial versi Yunani Mesir. Nanti yang versi Persia lebih banyak lagi, tokoh-tokoh Zoroastrian, Manikean. Kalau Sufi ya ketemu Al-Hallaj, Abu Yazid Bustami, itu yang mewarisi tradisi Persia kuno, Iran. Dua tradisi ini nanti yang disatukan oleh Suhrawardi. Dan nanti gaya Suhrawardi ini ditambah gaya Yunani yang peripatetik melahirkan Mula Sadra dan seterusnya. Itu transmisi keilmuan. Dan itu antara lain nanti diwarisi juga oleh Syekh Inayat Khan. Jadi gurunya banyak dari banyak torekot. Padahal umurnya cuma 45 tahun loh. Itu berarti umur 14 tahun yang tadi dia muter-muter berguru ke banyak sekali guru torekot, dia sekaligus melakukan laku sufi. 14 tahun kalau di Indonesia berarti SMP ya. SMP kelas 3 lah. Itu sudah jadi sufi. Kalian kuliah semester 14 belum apa-apa. Ya. Jadi orang besar itu bisa dilihat. Sekalian umur berapa sudah jadi apa. Dulu Soekarno seumurmu sudah melakukan apa, Habibie seumurmu melakukan apa. Itu kelihatan bisa jadi apa. Cuma ya tidak mesti sih. Kamu berdoa aja lah, siapa tahu. Ya. Oke. Jadi 4 torekot ini yang mewarnai. Yang paling besar mewarnai memang torekot Jistiyah. Oke, ini gagasan paling besar dari Syekh Inayat Khan. Ada bukunya, judulnya Kesatuan Ideal Agama-Agama.
Kalau di Indonesia yang menerjemahkan Anan Krishna. Ini mirip tradisi New Age. Pikiran inilah nanti yang menginspirasi tokoh-tokoh New Age seperti Fritjof Swan dan kawan-kawan. Kesatuan ideal. Nanti kalau di Swan diganti kesatuan esoteris. Agama-agama itu dalam dimensi lahirnya memang beda-beda, tapi dimensi batinnya itu sama. Kalau di situ dianalogikan seperti air. Air itu intinya ya air, tapi bentuknya manut wadahnya. Kalau wadahnya gelas agak besar kayak gini, ya bentuknya gelas besar. Kalau wadahnya gelas kecil kayak gitu, bentuknya gelas kecil. Itulah agama. Manusia yang ngasih nama, manusia yang ngasih bentuk. Kadang dibentuk sungai, kadang dibentuk danau, kadang dibentuk laut. Tapi kebenaran esensialnya cuma satu. Ironisnya, katanya Inayat Khan, banyak orang berkelahi karena bentuk luar. Jadi orang-orang selalu lihat wadahnya, selalu lihat gelasnya. Apa kalian tidak ngerti meskipun ini gelas besar dan itu gelas kecil, isinya podo teh. Yang bikin juga takmir yang sama, diambil dari panci yang sama. Kalau nggak percaya cobaan. Kamu tidak harus tawuran, tidak harus protes, kok gelasku cilik. Kalau kurang ya ambil lagi aja kalau masih ada. Hari ini kita sering perang gara-gara gelas, gara-gara sungai, danau, laut. Airnya sebenarnya sama. Jadi ada kesatuan ideal. Di level ideal, agama-agama itu satu warna. Ideal Islam dan ideal Kristen dan ideal Hindu dan ideal Buddha sama, katanya Inayat Khan. Silahkan dicek. Yang beda wadahnya, namanya. Di sana disebut apa, di sini disebut apa. Jadi oleh karena itu katanya Inayat Khan, tidak perlu tawuran tentang agama. Rukunlah. Di antara misinya Inayat Khan itu gimana antar umat beragama ayo rukun. Yang Islam Islamlah, yang Kristen Kristenlah, sesuai kekristenanmu. Tapi kita harus kerjasama, karena nasibnya dunia ada di tangan kita. Itu tujuannya Inayat Khan. Dan coba diperhatikan ya, hampir semua mistikus besar visinya seperti Inayat Khan ini. Suhrawardi tadi, Ibnu Arabi, ya kan? Kalau di India ada misalnya Darasikoh. Darasikoh ini yang sangat dikenal. Nanti yang pikiran-pikirannya berpengaruh pada Akbar Agung. Mungkin ada yang rajin nonton Joda Akbar. Ya, Darasikoh ini pangeran, putranya Mumtaz Mahal dan Shah Jahan. Darasikoh ini pangeran yang jatuh cinta sama tasawuf. Dia yang punya kitab judulnya Majma'al Bahraini, pertemuan dua laut. Dia ingin nyambung antara ajaran Islam dan Hindu. Bagi dia substansinya sama, arahnya sama. Itu Darasikoh. Cuma nanti gara-gara persaingan politik dia diberontak oleh adiknya sendiri, Aurangzeb. Jadi Aurangzeb ini memanfaatkan para ulama formalis. Nanti Darasikoh yang pangeran putra mahkota ini dituduh murtad, bid'ah, dan dihukum mati.
di tahun pertama ketika adiknya naik jadi raja. Itu Darasikoh. Ada lagi Darasikoh nanti yang berpengaruh di Sufi Persia belakangan. Masih ada lagi beberapa tokoh Sufi yang hampir semuanya visinya sama, bahwa jangan terlalu sibuk dengan bentuk. Bentuk itu tidak penting dan berubah-ubah. Coba dicek. Ajaran itu kan dulu ditafsirkan apa, sekarang apa. Wajahnya Islam zaman Nabi, zaman para sahabat, berkembang ke zaman modern, sekarang zaman kontemporer. Yo, isinya itu, tapi coba dicek paradigma, cara beragamanya kan agak ada gesernya. Secara fisik, tapi substansinya tetap kesatuan ideal agama-agama. Oke, tugasnya agama, katanya Inayat Khan, adalah mengembangkan jiwa kesatuan dalam pengetahuan tentang Tuhan dan cinta kepadanya. Coba dibaca kalimat itu, saya potong dari bukunya. Jadi katanya Inayat Khan, kitab suci yang diberikan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Muslim, orang-orang Parsis, orang Persia, orang Hindu, orang Buddhis, semuanya mempunyai pesan kesatuan sebagai kebenaran sentral. Kesatuan terjemahkanlah kalau di Islam jadi tauhid. Tetapi manusia begitu tertarik dan terpikat kepada puisi kitab-kitab suci itu, sehingga ia lupa kepada suara batini kitab-kitab suci itu. Jadi kita sibuk pada teksnya, pada puisinya, pada bunyinya, dan melupakan maknanya. Itu yang terjadi hari ini. Tragedi-tragedi besar agama, apalagi yang internal, Islam sama Islam, itu biasanya gegeran karena beda baca puisinya. Ya kan? Rebutan enak-enakan baca puisi. Siapa yang paling bagus baca puisinya, dialah yang menang. Dan semuanya rebutan di situ. Jarang yang sibuk dengan maknanya. Selalu orang sibuk dengan bunyinya. Kamu lebih suka pacarmu bilang I love you meskipun batinnya entah suka apa enggak, daripada diem saja padahal suka. Ya kan? Kamu selalu nunggu-nunggu kapan yo ditembak, kapan yo nembak. Kan selalu itu yang bikin kamu sibuk. Kamu nunggu manifestasi fisiknya. Kamu nunggu temenmu ngutangi kamu, baru kamu yakin dia sahabat sejati. Yang tidak mau ngutangi belum. Pokoknya harus bantu dulu, ngutangi dulu, ngasih contekan dulu, baru sahabat sejati. Kalau tidak ya belum. Kamu nunggu manifestasi fisik, tidak sibuk dengan makna batin. Kalau ada orang nggak nyapa kamu anggap cuek, tidak peduli. Yang tiap hari basa-basi sama kamu anggap peduli. Yang begitu kamu posting like, semua like, ya, yang like itu kamu anggap peduli. Padahal kadang-kadang like itu ya otomatis saja kan. Ya, setiap ada posting auto like. Dan kamu terima kasih sudah di like. Katanya siapa itu auto like kok? Aku ndak nge-like. Nah, kan yang kayak gitu itu karena kamu sibuk dengan fisiknya. Orang kamu sebut soleh kalau kelihatan akan cepat-cepat ke masjid pakai sarung, pakai kopiah, pakai sorban. Kalau tidak percaya coba ya, kalau kamu ke masjid besok pakailah itu, atau pakai jubah putih yang agak besar. Kamu pakailah sorban, bawa sajadah, terus bawa tasbih yang agak besar. Masuk masjid jangan awal, agak belakangan, terus pakai minyak wangi yang agak banyak. Tak jamin orang-orang rebutan salaman mesti. Ya kan? Kita lebih terpesona oleh fisik. Itu yang digelisahkan oleh Inayat Khan. Kitab suci juga begitu. Kita lebih sibuk membahas puisinya. Maknanya kering.
Maka jangan sampai terjadi ada MTQ digalakkan di mana-mana tapi maknanya nggak dipahami. Itu sama dengan kamu melaksanakan lomba baca puisi. Itu kan enak-enakan baca puisi, tapi puisi isinya apa? Yombo. Yang penting pandang panjang pendeknya pas, tajwidnya pas, kan gitu yang diincar. Nggak apa-apa sih, nggak salah yang kayak gitu, tapi itu baru setengah jalan. Harus masuk ke balik itu. Dia kan hudan, tibyan, furqon. Nggak akan dia jadi hudan dan furqon kalau hanya cuma dibaca puisinya. Dan kalau sudah masuk ke dunia batinnya teks, dunia batinnya kitab suci, kalian akan ketemu banyak sekali tradisi agama-agama lain yang senada dengan kitab sucimu. Jadi jangan cuma mementingkan bajunya,